Setelah pada 17 Oktober 2015 lalu, Pavilion Indonesia menyambut pengunjung yang ke-3 juta orang pada 27 Oktober 2015 atau 10 hari sesudahnya, yaitu juga 4 hari jelang penutupan Milan Expo, pengunjung Pavilion Indonesia sudah mencapai 3,7 juta orang. Ya, dan jumlah ini sudah melebihi target yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan yang hanya berkisar 2 juta pengunjung. 6 bulan sudah Pavilion Indonesia berdiri di Milan Expo 2015 dan menyambut penutupannya pada 31 Oktober 2015 mendatang. Setelah pada 17 Oktober 2015 lalu, Pavilion Indonesia menyambut pengunjung yang ke-3 juta orang, yaitu Walter dan kekasihnya Misela dari Italia. Kini pengunjung di Pavilion Indonesia telah mencapai 3,7 juta orang pada 27 Oktober 2015. Adapun ajang 5 tahunan ini diikuti oleh 147 negara yang berlomba-lomba memamerkan kehebatan mereka di acara yang berlangsung selama 6 bulan itu. Pavilion Indonesia sebelumnya mendapat banyak kritikan pada awal pembukaan Milan Expo 2015 pada Mei lalu. Namun dengan sederet perbaikan yang dilakukan, Selasa 27 Oktober kemarin, 4 hari jelang penutupan Milan Expo, pengunjung Pavilion Indonesia sudah mencapai 3,7 juta orang. Jumlah ini sudah melebihi target yang ditetapkan Kementerian Perdagangan yang hanya 2 juta pengunjung dan berharap dapat tembus hingga ke angka 4 juta pengunjung. Jelang penutupan Milan Expo 2015 ini, Pavilion Indonesia menggelar pameran topeng sebagai representasi kebudayaan Indonesia, serta penampilan pianis muda Indonesia kelas dunia berhati emas, Ade Wonder Irawan. Tim Liputan, JAK TV. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Jumlah pengunjung Pavilion Indonesia di Milan Expo 2015 ditargetkan mencapai 4 juta orang. Target ini bertambah seiring dengan besarnya animo pengunjung untuk datang dan menikmati berbagai suguhan ragam budaya dan produk Indonesia. Pengunjung Pavilion Indonesia di Milan Expo 2015 Italia sudah mencapai 3.700.000 orang. Ditargetkan pada tanggal 31 Oktober mendatang mencapai 4 juta orang. Target tersebut sudah melebihi batas yang diinginkan Kementerian Perdagangan yang hanya 2 juta orang. Sejumlah kesenian dan makanan ditampilkan dalam Pavilion Indonesia ini. Di antaranya peta Indonesia yang berisikan rempah-rempah yang sangat dinikmati oleh warga Italia dan warga Eropa lainnya. Sementara itu, terdapat juga galeri topeng yang berisikan topeng-topeng dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Jawa, dari Bali, dan dari daerah lainnya. Makanan khas juga disajikan di Pavilion Indonesia ini, seperti sate, nasi goreng, rendang, dan juga mie goreng. Dari Milan, Italia, Ansharutomo, Deka Kosar, JAK TV melaporkan. Dan beralih ke informasi lain, selama 6 bulan gelaran Milan Expo, Pavilion Indonesia dikunjungi 3,7 juta orang lebih. Ya, keberhasilan ini berkat kerjasama pihak terkait serta kekompakan dan juga kerja keras dari pihak Arta Graha Peduli. Milan Expo 2015 telah berlangsung selama 6 bulan. Meski sebelumnya mendapat banyak kritikan pada awal pembukaan, namun segala upaya perbaikan terus dilakukan hingga hasilnya dapat memuaskan pengunjung Pavilion Indonesia. Dari target awal yang hanya 2 juta, kini sudah tembus di angka 3,7 juta pengunjung. Keberhasilan Pavilion Indonesia yang masuk dalam 10 besar pengunjung terbanyak di World Milan Expo 2015 adalah karena kekompakan bersama. Menurut pendiri Arta Graha Network, Tommy Winata, keberhasilan Pavilion Indonesia adalah berkat kerjasama seluruh pihak terkait, termasuk juga dukungan dari warga Indonesia yang berada di Milan, serta kerja keras dari pihak Arta Graha Peduli yang selama 6 bulan bahu-membahu. Pavilion ini bisa ada hari ini adalah berkat dukungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri melalui departemen, melalui kedutaannya, dan serta dukungan penuh daripada Komjen KPBN Ibu Nus, dukungan penuh daripada seluruh masyarakat dan pimpinan KPBN yang memang penyelenggara, dan dukungan penuh daripada seluruh sponsor-sponsor yang saya tidak bisa sebut satu, dan juga dukungan dari anak-anak Indonesia yang berada di Milan.
serta kerjasama dan juga kerja keras daripada anak-anak Artagra Peduli yang selama 6 bulan bahu-membahu bekerja. Ini adalah hasil karya mereka. Saya kira bukan hasil karya saya sendiri. Pengunjung Pavilion Indonesia sangat menikmati hiburan yang disajikan Pavilion Indonesia dan galeri topeng, angklung, batik, serta kesenian tradisional lainnya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung Pavilion Indonesia. Pavilion Indonesia secara internal akan ditutup hari ini, Jumat 30 Oktober 2015. Sementara Milan Expo ditutup esok hari, Sabtu 31 Oktober 2015. Adapun penutupan Pavilion Indonesia hari ini dilakukan dengan penyerahan secara simbolis bendera merah putih kepada pemerintah Indonesia yang telah berkibar selama 6 bulan. Dari Milan, Italia, Azhar Hutomo, Derajat Kausar, Jak TV. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Pavilion Indonesia mempromosikan kelapa sawit Indonesia dan membuka dialog dengan Asosiasi Kelapa Sawit Eropa pada acara European Palm Oil Conference di Milan, Italia. Dialog bertujuan memperkuat citra positif kelapa sawit tanah air. Berakhirnya Milan Expo 2015 yang berlangsung sejak April lalu, Pavilion Indonesia mempromosikan kelapa sawit Indonesia dan membuka dialog dengan Asosiasi Kelapa Sawit Eropa pada acara European Palm Oil Conference di Milan, Italia. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit Bayu Krisnamurti mengatakan, tahun ini diplomasi Indonesia sudah mengalami kemajuan. Jika 2 tahun lalu Eropa masih mengatakan no palm oil, sekarang mereka menegaskan menerima palm oil yang sudah tersertifikasi. Sebenarnya sudah terjadi kemajuan, tahun ini sudah diplomasi kita sudah mengalami kemajuan. Kalau dulu 2-3 tahun yang lalu mereka masih mengatakan no palm oil, ya kan? Sekarang sudah tidak, sekarang sudah pakai bahasa orang awam, we pro for good palm oil but against bad palm oil. Nah, yang disebut dengan good palm oil adalah yang tadi certified sustainable palm oil. Ajang IPOK ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat citra positif kelapa sawit tanah air. Adapun ekspor minyak sawit ke Eropa mencapai 3,5 juta ton per tahun dari total produksi CPO Indonesia sebesar 31 juta ton. Sementara itu, pengusaha nasional yang juga pendiri Artagraha Tommy Winata mengatakan, industri kelapa sawit saat ini menjadi tumpuan hidup bagi 6 juta rakyat Indonesia. Perhatian pemerintah kepada industri kelapa sawit sangat diperlukan untuk membantu jutaan petani sawit dengan melakukan kerjasama antara pemerintah dan pengusaha agar industri sawit tidak terganggu dan bisa diterima oleh masyarakat dunia. Dari Milan, Italia, Azhar Hutomo, Derajat Kausar, Jak TV. Iya, masih dari informasi yang sama, pemirsa, selama 6 bulan gelaran Milan Expo, Pavilion Indonesia dikunjungi 3,7 juta orang lebih. Keberhasilan ini berkat kerjasama pihak terkait serta kekompakan dan kerja keras dari pihak Artagraha Peduli. Milan Expo 2015 telah berlangsung selama 6 bulan. Meski sebelumnya mendapat banyak kritikan pada awal pembukaan, namun segala upaya perbaikan terus dilakukan hingga hasilnya dapat memuaskan pengunjung Pavilion Indonesia. Dari target awal yang hanya 2 juta, kini sudah tembus di angka 3,7 juta pengunjung. Keberhasilan Pavilion Indonesia yang masuk dalam 10 besar pengunjung terbanyak di World Milan Expo 2015 adalah karena kekompakan bersama. Menurut pendiri Artagraha Network Tommy Winata, keberhasilan Pavilion Indonesia adalah berkat kerjasama seluruh pihak terkait, termasuk juga dukungan dari warga Indonesia yang berada di Milan, serta kerja keras dari pihak Artagraha Peduli yang selama 6 bulan bahu-membahu. Pavilion ini bisa ada hari ini adalah berkat dukungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri melalui departemen, melalui kedutaannya, dan serta dukungan penuh daripada Komjen KPBN Ibu Nus, dukungan penuh daripada seluruh masyarakat dan pimpinan KPBN yang memang penyelenggara, dan dukungan penuh daripada seluruh sponsor-sponsor yang saya tidak bisa sebut satu, dan juga dukungan dari anak-anak Indonesia yang berada di Milan, serta kerjasama dan juga kerja keras daripada anak-anak Artagraha Peduli yang selama 6 bulan bahu-membahu bekerja. Ini adalah hasil karya mereka. Saya kira bukan hasil karya saya sendiri. Pengunjung Pavilion Indonesia sangat menikmati hiburan yang disajikan Pavilion Indonesia dan galeri topeng, angklung, batik, serta kesenian tradisional lainnya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung Pavilion Indonesia. Pavilion Indonesia secara internal akan ditutup hari ini, Jumat 30 Oktober 2015.
Sementara Milan Expo ditutup esok hari Sabtu 31 Oktober 2015. Adapun penutupan Pavilion Indonesia hari ini dilakukan dengan penyerahan secara simbolis bendera merah putih kepada pemerintah Indonesia yang telah berkibar selama 6 bulan. Dari Milan, Italia, Azhar Hutomo, Derajat Kausar, JAK TV. Informasi mancanegara dari Milan, Italia. Syukuran penutupan Pavilion Indonesia di Milan Expo 2015 Italia diakhiri pertunjukan musik musisi Indonesia dan mancanegara. Penyelenggaraan Milan Expo 2015 di Italia berakhir hari ini, Sabtu 31 Oktober 2015. Pavilion Indonesia menutup acara dengan menyuguhkan pertunjukan musik musisi Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pianis Ade Irawan yang berkolaborasi dengan Jaya Suprana, pendiri Muri, gitaris Madhart Arkarna, pemain biola Iskandar Wijaya, dan Ribut Band. Ada yang menarik, seluruh masyarakat Indonesia dan Italia berjoget bersama ketika menikmati lagu khas Indonesia, Poco Poco. Pianis Ade Irawan yang memiliki kekurangan dalam penglihatan atau tunanetra turut meramaikan Pavilion Indonesia pada Milan Expo 2015 di Milan, Italia. Ade Irawan juga akan menyumbangkan dana hasil donasi yang terkumpul secara sukarela dari para pengunjung pavilion kepada Yayasan Penyandang Disabilitas yang ada di Milan. Pavilion Indonesia pada Milan Expo 2015 yang diadakan di Italia akan diramaikan oleh permainan piano Ade Irawan. Dalam permainannya, Ade melantunkan pianonya dengan membawakan lagu-lagu dari tanah air dan luar negeri. Tidak sedikit pengunjung Pavilion Indonesia yang menonton pertunjukan piano Ade Irawan. Bahkan mereka dibuat bergoyang oleh permainan pianonya. Para pengunjung Pavilion Indonesia juga mengeluarkan uangnya secara sukarela ke dalam kotak donasi yang sudah tersedia. Nantinya uang yang terkumpul akan disumbangkan oleh Ade kepada Yayasan Penyandang Disabilitas yang ada di Milan. Pendiri Arta Graha Network, Tommy Winata, mengatakan, meskipun Ade Irawan memiliki kekurangan dalam penglihatannya atau tunanetra, namun Ade memiliki kepedulian yang besar. Dan donasi yang dilakukan Ade Irawan patut diapresiasi, bahkan kekurangan adalah awal dari perjuangan untuk tetap menjadi mandiri. Disumbangkan oleh Pak Ade Irawan yang atas karunia Tuhan, beliau punya kelebihan memainkan piano yang menurut Pak Jaya Suprana kelas dunia. Hasilnya dari sumbangan masyarakat yang mengunjungi Expo, juga masyarakat Indonesia yang ada di Milan, disumbangkan kepada yayasan orang cacat, yayasan otis, dan yayasan orang yang tunanetra di Milan. Meskipun Ade Irawan tidak bisa melihat, namun dirinya merupakan pemain piano kelas dunia menurut Jaya Suprana. Dirinya mahir bermain piano secara otodidak meski tidak pernah mengerti not balok. Namun kemahirannya dalam bermain piano dapat menjadi inspirasi untuk semua orang bahwa keterbatasan yang dimiliki bukan menjadi penghalang untuk bersinar. Dari Milan, Italia, Azhar Hutomo, Derajat Kausar, JAK TV. Ini kita ke informasi lain. Kerja keras dan semangat pantang menyerah menjadi kesuksesan Indonesia pada penutupan Milan Expo 2015 di Italia. Pavilion Indonesia berhasil masuk 8 besar dari 147 negara yang mengikuti ajang ini. Berkat kegigihan almarhum Didi Petet dan kerja keras grup Arta Graha selaku sponsor utama Pavilion Indonesia, dalam waktu 6 bulan penyelenggaraan Milan Expo jumlah pengunjung mendekati 4 juta orang, sudah melampaui target. Para pengunjung menyukai rempah-rempah, sate ayam, dan nasi goreng. Mereka menikmati alunan musik angklung dan galeri topeng. Pendiri grup Arta Graha Peduli Tommy Winata yang mengenakan baju batik almarhum Didi Petet
yang diberikan oleh istri almarhum dan dipakai pada acara syukuran penutupan Pavilion Indonesia mengatakan kerja keras dan semangat pantang menyerah menjadikan Pavilion Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Satu kita, Pancasila, gotong royong, musyawarah mufakat, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, berasaskan ketuhanan yang Maha Kuasa, bersatu kita kuat. Saya kira itulah filosofi yang dilakukan oleh seluruh anak-anak kita adalah suatu wadah kebinekaan tunggal ika, Pancasila sebagai dasar dan lambang negara. Saya kira itu yang harus kita camkankan kenapa hari ini kita ada dan AGP ada dan kenapa kami semua bisa begitu tangguh dan kuat. Yang tahu yang kuat itu bukan saya, tetapi kalian anak-anak Indonesia. Dubes Indonesia untuk Italia Agus Parengkuan mengaku dana yang digunakan untuk Pavilion Indonesia murni dari swasta, tidak ada uang APBN. Keberhasilan yang dicapai Pavilion Indonesia tidak lepas dari keterlibatan pihak Artagraha. Menurutnya jumlah pengunjung yang mendekati angka 4 juta merupakan hal yang luar biasa. Setelah Artagraha pegang menjadi menarik dan setiap kali berubah, terus tidak sama saban hari. Dan dengan demikian banyak orang yang kemudian datang mengunjungi Pavilion Indonesia. Dan kalau tidak diambil oleh Artagraha, barangkali nama Indonesia sudah hancur kita di sini. Jadi, tapi tetap siapapun yang melanjutkan, ini adalah uang swasta. Sementara itu, Direktur Wahid Institut Yeni Wahid mengatakan kesuksesan Pavilion Indonesia tidak terlepas dari keuletan pihak penyelenggara. Awalnya tidak berjalan mulus, namun ada tim Artagraha yang terpanggil untuk menyelamatkan nama baik Indonesia di pentas dunia. Keuletan dan kegigihan kita semua. Kita semua sama-sama tahu bahwa Pavilion Indonesia di Milan Expo ini awalnya memang ada sedikit guncangan-guncangan. Tapi itu tidak menyurutkan semangat beberapa orang yang kemudian merasa terpanggil ketika nama bangsa terancam, ketika ada sebuah gagasan besar kemudian nyaris tidak terwujud, ada banyak pihak yang mau ikut turun tangan dan kemudian berjuang bersama-sama secara gigih untuk memastikan bahwa nama bangsa bisa harum di seluruh dunia. Malam syukuran Pavilion Indonesia diakhiri dengan pemotongan tumpeng. Foto Didi Petet yang meninggal beberapa hari setelah pembukaan Milan Expo sebagai sosok di balik keterselenggaranya Pavilion Indonesia juga ditampilkan. Keberanian almarhum Didi Petet sebagai penyelenggara Pavilion Indonesia di saat pemerintah tidak memberikan dana patut diapresiasi. Dari 147 negara, hanya Indonesia dan Amerika Serikat yang menggunakan dana swasta. Dalam kesempatan kali ini hadir pula Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak, Dubes Indonesia untuk Vatikan Budi Arman Bahar, pendiri Museum Rekor Indonesia Jay Suprana, dan Dewan Pelindung Artagraha Goris Mere. Dari Milan, Italia, Azhar Hutomo, Derajat Kausar, Jak TV. Syukuran penutupan Pavilion Indonesia di Milan Expo 2015 Italia diakhiri pertunjukan musik musisi Indonesia dan mancanegara. Milan Expo 2015 telah berlangsung. Sebelumnya mendapat banyak kritikan pada awal pembukaan, namun segala upaya perbaikan terus dilakukan hingga hasilnya dapat memuaskan pengunjung Pavilion Indonesia. Dari target awal yang hanya 2 juta, kini sudah tembus di angka 3,7 juta pengunjung. Keberhasilan Pavilion Indonesia yang masuk dalam 10 besar pengunjung terbanyak di World Milan Expo 2015 adalah karena kekompakan bersama. Menurut pendiri Artagraha Network Tommy Winata, keberhasilan Pavilion Indonesia adalah berkat kerjasama seluruh pihak terkait, termasuk juga dukungan dari warga Indonesia yang berada di Milan, serta kerja keras dari pihak Artagraha Peduli yang selama 6 bulan bahu-membahu. Pavilion ini bisa ada hari ini adalah berkat dukungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri melalui departemen, melalui kedutaannya, dan serta dukungan penuh daripada Komjen KPBN Ibu Nus, dukungan penuh daripada seluruh masyarakat dan pimpinan KPBN yang memang penyelenggara, dan dukungan penuh daripada seluruh sponsor-sponsor yang saya tidak bisa sebut satu, dan juga dukungan dari anak-anak Indonesia yang berada di Milan.